Shalom. Shalom. Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya berkati. Diundang berdiri. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, sekarang ini marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memulai ibadah persekutuan remaja kita pada saat ini, mari kita nyanyi bersama-sama NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anakmu datang berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulaikan ibadah kami. Meskipun di tempat yang terpisah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami. Dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi bersama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Tulus sekarang dan selamanya, ajarlah kuasa di dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang mempunyai kehidupan kami bersyukur karena Engkau selalu ada, mengasihi dan menyertai kami sampai hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memuliakan akan nama-Mu. Meskipun di keadaan di mana kami tidak bisa berkumpul bersama dalam suatu tempat, hanya melalui media elektronik. Tapi dengan satu hati, kami mau bersama-sama beribadah kepada-Mu. Saat ini ya Bapa, kami berdoa kepada-Mu. Kami mau mengaku ya Tuhan, kami manusia berdosa. Kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepada-Mu, mohon ampunan-Mu dari segala dosa. Baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, maupun sikap dan perilaku kami. Yang kami perbuat kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih kepada-Mu. Mohon ampunilah kami, ya Bapa. Bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepada-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita nyanyi bersama-sama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Kita menyanyi bersama-sama, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselari bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan sabda firman Tuhan. Saat ini Bapa, kami memohon perlengkapi kami dengan hikmat sorgawi.
ketika kami akan membaca, mendengar, dan menimba bekal hidup dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan selalu terpelihara dalam setiap hidup masing-masing. Kami yang percaya dan menjadi pedoman dalam segala hal dan tercermin dalam kata dan tindakan kami. Demi Kristus, firman kehidupan kami bawa doa ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9 yang diberi perikop nasihat-nasihat terakhir. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati. Kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Judul perenungan kita di hari ini adalah Hindari Perseteruan, Jadilah Berkat. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, surat kepada jemaat Filipi ditulis oleh Paulus ketika ia sedang dalam penjara. Meskipun ia menghadapi masa yang sulit, Paulus ingin mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap setia kepada Injil Kristus yang pertama kali diberitakan oleh Paulus kepada mereka. Penulis Kisah Para Rasul melaporkan bahwa Filipi merupakan kota yang pertama kali dikunjungi Paulus setelah ia menyeberang dari Asia Kecil menuju Eropa Tenggara. Filipi adalah kota penting di Makedonia dan berada di ujung timur dari jalur utama yang dinamakan Jalur Egnatia. Jalur ini biasanya dipakai untuk membawa barang dan perlengkapan dari wilayah timur kekaisaran menuju ke kota Roma di sebelah barat. Filipi diambil dari nama Filipus II, ayah Alexander Agung. Filipus membangun kota itu menjadi kota berbenteng dan ibu kota kerajaannya yang tengah berkembang pada abad keempat sebelum Masehi. Pasal 4 diawali dengan nasihat berdiri teguh di dalam Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan nasihat kepada Euodia dan Sintike, dua orang perempuan yang telah menolong dia dalam memberitakan Injil, bersama Clemens dan kawan-kawan yang lain. Mereka dinasihati agar berhenti bertikai. Namun Euodia berarti perjalanan yang baik atau sukses, sedangkan Sintike berarti dengan keberuntungan. Rupanya kedua perempuan ini sedang bertikai atau berbeda pendapat
sehingga Paulus menyuruh mereka untuk sehati sepikir. Dan untuk menangani kedua perempuan ini, Paulus meminta bantuan Sunsigos, seorang yang disapa temanku yang setia oleh Paulus. Ucapan-ucapan di ayat-ayat selanjutnya menjadi ucapan yang populer di kalangan Kristen, yaitu tentang sukacita dan kebaikan hati. Salah satu poin penting untuk menjabarkan tema kita adalah mengenai kebaikan hati. Dalam Alkitab New Bahasa Inggris disebut gentleness atau kelemah lembutan, atau forbearing spirit, sifat panjang sabar dan tak mudah marah. William Barclay mengatakan bahwa kata Yunani yang dipakai adalah salah satu kata yang paling tidak bisa diterjemahkan. Tetapi kebanyakan penafsir mengatakan bahwa arti kata yang sebenarnya adalah tidak mudah marah atau tersinggung oleh adanya musuh atau orang yang merugikan kita. Paulus mengatakan kebaikan hati ini harus diketahui semua orang, baik Kristen maupun non-Kristen. Ini tentu tidak berarti bahwa kita sengaja memamerkan kebaikan hati kita. Karena kalau kita betul-betul hidup baik hati dengan memotivasi untuk memuliakan Allah, maka dengan sendirinya orang-orang di sekitar kita akan melihat dan tahu, dan bahkan mengalami kebaikan hati kita. Inilah yang mendorong kita untuk sebisa mungkin menghindari perseteruan dan berupaya menjadi berkat. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja, kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Tidak ada satupun di antara kita yang sanggup hidup untuk diri sendiri atau memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak perlu orang lain. Meski kita dicipta mulia dan berharga, tetapi kita tetaplah makhluk yang terbatas. Karena itu kita membutuhkan orang lain. Jika rasa membutuhkan orang lain terpatri dalam hidup kita, maka kita akan didorong untuk menciptakan tatanan hidup yang penuh damai. Perintah-perintah singkat dalam pasal ini mengingatkan kita mengenai relasi kita yang harus dipelihara dan diperintahkan dalam Kristus. Perintah itu berdiri teguh di dalam Tuhan, atau stand firm in the Lord. Sehati sepikir di dalam Tuhan, agree in the Lord. Serta bersukacita dalam Tuhan, rejoice in the Lord. Semua perintah ini dianjurkan untuk dilakukan di dalam Tuhan. Itu berarti upaya kita untuk membangun relasi harus berfokus kepada Tuhan, dipertanggungjawabkan kepadanya, dan atas dasar karena kita mencintai Tuhan. Selama kita memusatkan diri sendiri, kita akan terperangkap pada sikap menuntut orang menghargai dan menghormati kita, dan mempersalahkan orang lain atas segala kesulitan yang terjadi. Jadilah pembawa damai, bukan pencipta perseteruan. Jadilah berkat bagi banyak orang dengan mendasarkan semua kepada rasa takut akan Tuhan. Sebisa mungkin hindarilah berseteru dengan orang lain, karena kita ini adalah makhluk sosial yang jelas-jelas membutuhkan orang lain. Wujudkanlah kebaikan hati kita kepada semua orang tanpa batasan-batasan manusiawi yang sengaja kita ciptakan. Teruslah berdoa dan bermohon kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, sambil berusaha semaksimal mungkin menggunakan potensi yang ada pada diri kita dan memperlihatkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Akhirnya, pikirkanlah dan lakukan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, supaya kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Amin.
Marilah kita memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat-Nya. Dan sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tadi kami telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu akan benar-benar hidup di dalam kami, dan kami akan menjadi pelaku firman yang hidup. Tadi pula kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Berdoa juga kami sebagai remaja dan kakak pembina. Kiranya Engkau akan berkati kehidupan kami. Berkati juga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami ke depan. Tuntunlah kami supaya kami dapat menjadi orang-orang yang berhasil dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, keluarga, terlebih pada Tuhan. Bagi yang sakit, kiranya Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar mereka beroleh kesembuhan yang semuanya di atas kehendak-Mu saja. Dan dalam ibadah berikutnya, mereka dapat bersama-sama dengan kami. Berikan hikmat kepada kami, agar kami selalu taat kepadamu, dan selalu diingatkan untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa, ya Allah Bapa, kiranya kuasa kebangkitan Kristus memampukan kami untuk menjadi pribadi yang makin kuat dalam iman, berpegang pada kehendak-Mu, dan bersemangat serta bertanggung jawab menunaikan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk komisi remaja yang ada di Jemaat Gemimkin Sumani Lansot. Berkatilah kami, mulai dari penatua sampai anggota-anggota yang ada. Berkatilah kami semua dalam melaksanakan pelayanan. Bapa di sorga, kiranya Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang sementara berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Berkati pemerintah dari pusat sampai daerah, berikanlah hikmat dalam kebijaksanaan, agar bangsa dan negara kami boleh cepat dipulihkan. Berdoa juga ya Bapa untuk para medis yang senantiasa merawat pasien. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, serta kesabaran. Kiranya kuasa yang daripada Tuhan yang memulihkan pasien-pasien agar mereka dapat sembuh dan kembali beraktivitas. Ya Bapa, lindungilah kami semua, jauhkan daripada virus-virus yang sedang mewabah di negara kami, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami percaya kehidupan kami hanya kepadamu saja Tuhan. Kiranya kami menyerahkan segenap kehidupan kami, harapan serta cita-cita kami
hanya kepadamu. Jangan tinggalkan kami ya Bapa. Tetap tinggallah di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan, doa agung Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri. Mari kita nyanyi bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Kita menerima berkat, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk dan selamat bersaat teduh.